Selamat sore Bapak, salam sejahtera, semoga Bapak sehat selalu dan selalu dirahmati Tuhan dengan segala karunia yang dibutuhkan dalam hidup maupun karya sehari-hari. Berhubung dengan tugas teknologi kinerja, bagaimana kita bisa mengetahui program atau aktivitas yang kita rencanakan itu berhasil atau tidak dalam meningkatkan pengetahuan dan juga attitude atau nilai. Saya mau memberi satu contoh kegiatan, lalu bagaimana kita mengukur atau mengetahui efektivitasnya. Aktivitas yang saya rancang atau rencanakan itu adalah pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk mengimplementasikan kurikulum integratif pendidikan nilai CHYBK. Setelah kita merancang aktivitas tersebut, hal penting yang harus dilakukan setelah itu adalah kita merumuskan tujuan pelatihan, supaya seluruh kegiatan diarahkan ke sana, lalu pada akhirnya kita bisa melakukan evaluasi secara fokus, spesifik pada hal-hal yang memang sudah kita rencanakan. Misalnya tujuan dari pelatihan yang saya rencanakan itu ada 3. Tujuan yang pertama itu adalah supaya peserta pelatihan memiliki pengetahuan tentang kurikulum integratif pendidikan nilai CHYBK dan bagaimana mengimplementasikannya. Berarti ini yang disasar adalah pengetahuannya. Yang kedua, itu adalah memiliki skill untuk menerapkan kurikulum integratif pendidikan nilai CHYBK dalam pembelajaran. Bagaimana dia bisa menerapkan itu, berarti dia punya kecakapan-kecakapan tertentu untuk menerapkannya. Yang ketiga, itu adalah memiliki attitude yang dibutuhkan untuk menerapkan kurikulum integratif pendidikan nilai CHYBK di sekolah. Attitude yang saya maksudkan di sini bisa dalam bentuk sikap, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana nilai-nilai yang bisa dia hayati untuk menerapkan itu. Bisa juga adalah mindset, cara berpikirnya tentang kurikulum, bagaimana tentang pendidikan, tentang itu. Jadi bisa terjadi ada beberapa hal itu. Ini adalah tujuan dari pelatihan atau hal yang kegiatan yang saya rencanakan tadi. Bahwa setelah kita merancang semua itu, hal berikutnya pasti kita akan menyiapkan untuk melakukan pelatihan. Yang kita siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, mulai dari sarana prasarana yang dibutuhkan, sudah itu materi pelatihan, media pelatihan, semua yang dibutuhkan kita siapkan. Setelah kita siapkan semua, lalu kita melaksanakan pelatihan. Nah, setelah kita melaksanakan pelatihan, hal berikutnya yang penting adalah bagaimana kita mengevaluasinya untuk mengetahui bahwa pelatihan yang sudah kita lakukan itu efektif atau tidak untuk mencapai tujuan yang telah kita rancang tadi. Nah, ada begitu banyak model pelatihan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui efektivitasnya itu. Salah satu model yang sudah sering digunakan itu adalah model Kirkpatrick. Model ini disebut sebagai model tradisional karena sudah digunakan sangat lama. Ada model-model lain juga. Salah satu model lain yang mau saya pakai di sini adalah model RAS, Result Assessment System. Kita melakukan penilaian terhadap hasil dari pelatihan yang kita lakukan. Nah, model pelatihan yang Result Assessment System ini diperkenalkan oleh Swanson dan Holton pada tahun 99. Model ini sering disebut sebagai model yang baru, dan model ini muncul sebagai reaksi terhadap model Kirkpatrick yang menurut mereka sudah tradisional dan tidak bisa dipakai untuk mengevaluasi sebuah pelatihan secara menyeluruh.
Domain-domain yang bisa kita ukur dengan model ini itu ada 3, yaitu domain kinerja, sudah itu pembelajaran, dan persepsi. Kinerja itu menyangkut bagaimana sistem itu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, dan juga kalau dikonversi kepada hal finansial, pelatihan tadi kira-kira efektif atau tidak. Pembelajaran ini ada 2 hal. Di sini pertama itu adalah pengetahuan yang diperoleh, dan ketika mereka bisa menjadi ahli dalam hal itu atau tidak. Dan yang ketiga itu persepsi. Persepsi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana pandangan dari partisipan, berarti itu adalah peserta pelatihan dan juga pemangku kepentingan tentang proses pelatihan ini. Nah, dari ketiga hal ini, yang ketiga domain ini berhubungan dengan tujuan pelatihan kita, maka kita hanya ada pada 2 domain. Tujuan yang pertama pengetahuan itu ada pada domain yang kedua ini, yaitu domain pengetahuan. Kita bisa mengukurnya di sana. Lalu yang kedua itu skill, itu kita masih pakai domain kedua, bagiannya itu adalah keahlian. Dia bisa menjadi ahli atau tidak dalam menerapkan kurikulum tersebut di sekolah. Sudah itu domain yang ketiga, persepsi, ini berhubungan dengan tujuan yang ketiga, itu adalah attitude. Kita mengukur bagaimana sikap, bagaimana mindset dari peserta pelatihan terhadap pelatihan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu semuanya ini, sekarang instrumen yang kita pakai untuk mengukur itu apa? Dan ini adalah yang paling penting, karena dengan instrumen yang tepat, alat ukur yang benar, kita bisa menghasilkan satu evaluasi yang benar dan bisa dipakai sebagai rekomendasi yang tepat. Nah, instrumen yang kita pakai, sini kita abaikan untuk domain kinerja, karena ini kita tidak ukur, tapi yang kita pakai pertama adalah pembelajaran. Bahwa dalam pembelajaran, kita yang dapat pertama untuk pengetahuan, itu dapat kita ukur dengan pretest dan posttest. Jadi kita sudah menyiapkan soal-soal untuk pretest pada awalnya dan posttest pada akhirnya. Lalu kita melihat perbandingan antara pretest dan posttest. Ini bisa memberikan gambaran kepada kita kira-kira pelatihannya itu mampu atau efektif atau tidak untuk meningkatkan pengetahuan dari peserta pelatihan. Yang kedua, tujuan kedua skill, ini kita ukur keahlian, maka karena dia itu adalah penerapan pembelajaran, maka kita melakukan demonstrasi atau simulasi. Dalam hal pembelajaran, maka kita melakukan micro teaching untuk melihat dia, kira-kira dia bisa melakukan pembelajaran sesuai kurikulum itu atau tidak. Untuk keahlian juga kita bisa lihat dengan studi dokumen. Kita melihat hasil desain pembelajaran yang dia buat. Jadi saya ulangi, untuk keahlian ada 2 instrumen yang bisa kita pakai. Yang pertama itu adalah observasi terhadap micro teaching. Yang kedua adalah studi dokumen terhadap desain pembelajaran yang dirancang. Sekarang yang ketiga, tujuan ketiga itu adalah attitude. Yang bisa kita pakai adalah wawancara. Kita mengumpulkan data melalui wawancara dan bisa juga angket kepada peserta pelatihan. Jadi dari sana, dari kedua hal ini, kita akan mengetahui kira-kira tujuan kita tercapai atau tidak. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Atas kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore, Pak.